Cikal bakal jurusan Biologi Fakultas Matematika Universitas Andalas diawali dengan pendirian Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam FIPIA pada Rabu 7 September 1955 bersamaan dengan pendirian Fakultas Kedokteran di Bukit Tinggi. Pergolakan daerah yang populer dengan nama PRRI Permesta telah menghentikan hampir semua aktivitas di UNAN. Pada tahun 1959, kegiatan UNAN secara bertahap diaktifkan kembali, tetapi bukan di Bukit Tinggi, melainkan di Padang. Jurusan biologi yang berdiri pada tahun 1962 bermodalkan keikhlasan hati seorang dosen Fakultas Kedokteran. Kelahiran jurusan biologi dalam rangka merehabilitasi Vivia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kelahirannya tanpa seorang pun dosen tetap, tanpa gedung perkantoran dan perkuliahan maupun laboratorium. Waktu itu kan kurikulum belum ada. Tahunya biologi kita itu semangat untuk maju itu ada gitu ya. VIPIA, VIPIA lo namanya. Tapi jurusannya biologi gitu. Jadi di waktu masuk itu berbicara lah. Waktu itu Pak Wildan Lubis, dosen kedokteran, diangkat sebagai koordinator MIPA gitu ya. Kemudian Pak Jaman Saleh dari matematika membantu beliau. Waktu itu Pak Jaman Saleh dosen FKIP sebenarnya. Jadi memang uh, gambaran tentang biologi itu berlangsunglah Pak Wildan menerangkan. Untuk apa kita jadi kalau sarjana biologi gitu ya. Nah, ternyata tidak jauh beda dengan yang dikatakan Bapak itu. Jadi kita itu tertarik karena biologi ini cuma kurikulumnya tidak jelas. Sehingga pada waktu permulaan itu jurusan biologi itu diajarkan semuanya asal mensangkut biologi gitu, seluruhnya. Selang tahun 1962 hingga 1963, kegiatan administrasi perkantoran dilakukan pada salah satu ruangan sekretariat UNAN di perempatan Jalan Pondok. Ada satu ruang kecil untuk ditempatkan di sana sebagai penerima mahasiswa. Disitulah saya mendaftar dulu tahun 60, akhir 62, 63. Di situ pun kantor tidak ada, ruangan tidak ada. Kami pakailah yang waktu itu kebijakan dari pimpinan, tempat parkir Honda ini dipermak menjadi sebuah bangunan dari kayu. Nah, di sanalah kantor kita dulu tahun 63. Nah, kan bisa dirasakan kan bagaimana kehidupan mahasiswa MIPA atau jurusan biologi khususnya waktu itu sampai 62-63. Anak tiri dari segala macam bapak tiri. Pada tahun 1970-an, barulah jurusan biologi menampakkan diri bersama jurusan farmasi dan kimia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bergengsi, seiring dengan penambahan ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendidikan lainnya yang bertempat di kampus Air Tawar. Pada tahun 1981, jurusan biologi pindah ke kampus Ulu Gadut. Pada tahun 1982, Fakultas Ilmu Pasti Ilmu Alam FIPIA berganti nama menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang disingkat dengan FMIPA. Kegiatan jurusan biologi di kampus Ulu Gadut hanya sampai tahun 1991. Selanjutnya, pada tahun 1992, kampus biologi FMIPA UNAN dipindahkan dari Ulu Gadut ke kampus baru Limau Manis di tanah seluas 3,2 hektar yang mempunyai fasilitas fisik yang lengkap termasuk laboratorium.
Begitu banyak yang harus berperan, berkorban, maupun harus rela terjun langsung hingga biologi UNAN mencapai idaman setiap orang seperti saat ini. Saya juga tidak punya bayangan ya, coba ya. Kuliah biologi kami itu kan digabung dengan kuliah biologi kedokteran. Kita mata kuliah biologinya gabung dengan kedokteran. Jadi kalau mahasiswa kedokteran masuk, kita juga masuk. Mata pelajaran fisikanya juga gabung dengan kedokteran. Fasilitasnya sudah jauh lebih gitu kalau sekarang ya kan. Ya, tidak mereka kalau dibandingkan waktu enggak bayang lah gitu. Nggak mungkin rasanya seorang mahasiswa itu ya dengan bersepeda dia itu sekali kuliah di air tawar, kemudian kuliah lagi di SPMA, ya kemudian mungkin kuliah lagi di rumah sakit tentara gitu. Ya kalau kuliah tuh misalnya ya tempat kuliah yang pernah ada itu ya di SMA Donosko tuh pernah digunakan tempat kuliah. Kemudian di kampung Cina itu tempatnya dipakai di kedokteran sekarang itu sana juga pernah ada kuliah sana gitu. Kemudian rumah sakit tentara itu pernah ada kuliah sana. Kemudian di SPMA itu juga pernah. Kalau kegiatan-kegiatan mahasiswa kali-kali ya itu tuh kayak kegiatan mahasiswa gitu. Tapi itu yang tempat-tempat kuliahnya itu bercerai-berai gitu. Saya kadang-kadang ya kalau yang nggak enaknya itu kita sudah sampai di tempat itu dosennya nggak datang itu. Dari sekian banyak peran tersebut, termasuk 5 dosen biologi UNAN yang akan mengakhiri masa baktinya secara formal di jurusan ini. Mereka telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perkembangan biologi UNAN. Alumnus Biologi Angkatan Pertama kelahiran Bukit Tinggi 16 September 1962 lalu ini merupakan salah satu kebanggaan jurusan biologi Universitas Andalas karena keberhasilan karirnya yang mengantarkannya menjadi wakil gubernur Sumatera Barat terpilih. Tamatan Universitas Ohio ini merupakan ahli ekologi tumbuhan dan semasa baktinya di biologi UNAN telah membimbing dan mengantarkan ratusan sarjana ahli ekologi tumbuhan. Hingga sekarang Marlis Rahman menyatakan tetap menganggap jurusan biologi yang mengantarkannya mencapai prestasi yang
sebagai mahasiswa biologi tahu ada iya wakil gubernur itu lah. Pernah jadi rektor, banyak lah kan ikonya istilahnya apa? Iko prestasi apa tuh kan dari jabatan-jabatannya tuh dengan mengangkat biologi tiba ya kan. Awak sebagai bagian dari biologi tuh merasa bangga dengan adanya seorang Marlis Rahman. Profesor Dr. Andes Anna Salsabila Lucu, kalau diajak ngobrol gitu asik, nyambung gitu. Apa namanya? Pokoknya kalau dengan Pak Nas kesehariannya itu pokoknya seru, lucu gitu, orangnya lucu, pokoknya asik lah gitu. Profesor Dr. Anna Salsabila bukan hanya sekedar berbakti sebagai dosen. Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Biologi FMIPA UNAN 3 periode. Dan terakhir, beliau masih menjabat sebagai Ketua PSLH UNAN 2004 hingga sekarang. Lalu, kemanakah beliau pasca Purnabakti? Saya nggak mau tinggal di rumah saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, dalam rencananya kalau memang saya sudah minim pekerjaan saya di sini, saya akan kembali ke habitat saya di kampung Penambanjang. Habitat saya itu dari kecil adalah antara ya orang dagang lah, mulai dari toko perhiasan ke warung restoran. Dr. Randus Jafnil, ahli herpetologi yang konsen pada mata kuliah struktur perkembangan hewan ini, sosok yang berkesan bagi mahasiswa biologi. Pak Jafnir orangnya perhatian sekali kepada mahasiswanya, terutama kami anak bimbingannya, selalu memberi nasihat-nasihat yang penting. Terus
pokoknya orangnya fair lah gitu. Soalnya belum ada pengganti Pak Jafnir yang seperti dia. Pria kelahiran Bukit Tinggi 17 Maret 1942 ini merupakan pria yang low profile. Hal ini dibuktikannya dengan rela mengajar beberapa mata kuliah dan harus bertahan di kampus agar jurusan biologi bisa eksis sampai sekarang. Jadi orang-orang lama ini itu sebagai pionir tonjok institusi terpaksa dipikul gitu. Mau terus jurusan ini dipikul. Jadi kadang-kadang kita enggak seperti sekarang kan langsung bisa sekolah. Dulu enggak. Tidak bisa sekolah gitu aja. Siapa yang tinggal di dapur di rumah gitu. Jadi saya banyak tuh mengganti-gantikan orang. Itu kan nasibnya gitu ya. Udah jadi. Jadi makanya mengajar saya walaupun sekarang namanya di zoologi ya. Saya pernah mengajar botani. Mengaku akan terus membantu biologi selama tenaganya masih diminta. Ia menyebutkan tetap eksis, walaupun ilmu yang didapatkannya bukan lagi akan diajar ke mahasiswa secara resmi. Saya sebenarnya seperti yang ada dalam komputer saya ini. Sains dan agama itu bagi saya itu menyatu. Sosok ahli genetika yang satu ini memang menarik. Membawa mata kuliah genetika, nama Dr. Andus Hamru cukup melekat di hati mahasiswa. Bagaimana tidak? Beberapa mahasiswa merasakan beratnya mata kuliah tersebut hingga tanpa sadar juga membebani mahasiswa. Tempatnya emang disiplin, tegas. Misalnya kalau terlambat 5 menit itu tidak boleh itu dong. Aku yang samuinyo tuh harus mesti udah tuh. Jadi kalau seandainya pas di tengah kuliah ada yang menggaduh konsentrasi apa tuh bisa membe apa berang kadang. Kalau seandainya di Bian sih bapak tuh asik seorang di muko yang mahasiswa asik lo seorang jadi yang menangkap pelajaran ya. Ya nakal juga, dinakalin saya juga. Anda tahu kan, biologi itu kan, genetik itu kan pelajaran yang paling kalau menyelesaikannya paling susah paling susah kan. Nah, karena paling susah itu susah ya lulusnya. Makanya saya jadi objek kenakalan pernah. Misalnya mobil saya itu pernah di bensinnya itu pernah di pasir. Kenakalan itu kenakalan mereka itu ya kalau saya maafkan itu biasa ya. Memang tidak mudah. Namun bukanlah hal yang sangat payah bagi pria kelahiran Pandai Sike 27 Maret 1942 tersebut untuk memikirkan banyak cara agar mahasiswa mengerti dan mempunyai pengalaman yang cukup untuk menghadapi mata kuliah tersebut. Atas nama tim dimasukkan. Ini bisa saya bikin dia jawab soalnya. Sama tim. Mereka itu akan meningkat gitu. Tapi ternyata tidak banyak gitu, tidak banyak membantu gitu. Tidak signifikan gitu ya, membantu. Tapi ada lah gitu. Hasilnya, setelah menempuh studi dengan sosok disiplin ini, maka beberapa mahasiswa akhirnya mengerti bahwa sosok Hamru merupakan sosok guru yang sebenarnya. Kerendahan hati, dosen ini juga terwujud dengan kerelaannya untuk memberikan kesempatan kepada yang lebih muda. Rasa-rasanya bertugas sudah 40 tahun itu rasanya sudah gitu. Rasanya sudah sangat sumpek gitu ya. Rasanya sudah untuk dilanjutkan lagi rasanya ya lebih baik istirahat aja lah gitu. Kalau bagi saya ya, karena saya sudah terlalu berat rasanya gitu. Saya akan gunakan memang untuk istirahat saya, maksud saya. Saya tidak akan menulis, tapi cuma paling juga cuma akan baca karena masih banyak yang bisa dibaca gitu. Tapi tidak akan menulis gitu. Soalnya nanti yang muda-muda itu
Kan jadi ahli fisika. Baru setengah tahun kita jalan, itu rupanya biologi yang ada. Tidak ada fisika, tidak ada kimia. Terprosok ke biologi. Saat orang ujian sarjana muda, saya ada kegiatan ke Jakarta dan ke Solo. Melakukan kongres, melakukan apa itu. Sehingga waktu saya pulang, orang sudah selesai ujian semuanya. Selesai ujian, dan mereka sudah lulus, saya mengikuti ujian perorangan. Perorangan datang kepada ibu bapak. Nah, dan kawan-kawan yang ujian tadinya tentu mereka sudah lulus, sudah jelas gitu. Waktu saya sudah lulus dan boleh memilih, yang mau dipilih tinggal satu. Itu taksonomi tumbuhan. Apa boleh buat? Pak Rusdi itu kalau dia ambil pribadi, tidak sekedar dosen dah. Tidak sekedar dosen, tapi lebih bapak kali yang lebih bapak yang membimbing, yang menjadikan segalanya lah. Kalau beliau masih sanggup untuk menolong di biologi umum bana, di herbarium lah yang paling spesifik bana. Kami sangat ingin bana beliau tuh untuk sebisa beliau, sesanggup beliau tuh masih tetap eksis di herbarium. Aku pernah kuliah sama Babe, nilainya bagus. Babe tuh baik, terus suka kasih tahu kita. Terus yang paling berkesan kemarin kami merayakan ulang tahun Babe yang ke-64 di Herba. Sebenarnya kalau yang ke-64, cuman lidahnya yang ke-17. Di masa purna bakti sekarang, Rusdi Tamin berjanji akan terus mengabdikan diri kepada kecintaannya terhadap tanaman, dan tentu saja ke jurusan biologi yang turut juga membesarkan namanya. Yang pertama, berdasarkan kesan, maka pesan saya juga hampir berbunyi dengan kondisi yang saya katakan tadi. Yang paling penting adalah bagaimana kita menerima dan bagaimana kita memanfaatkan dan bagaimana kita bisa melanjutkan dalam bidang ilmiah. Karena bidang ilmiah nampaknya tidak selalu ada pada garis lurus gitu, tapi yang ada dia selalu pada kemauan dan kemauan dan keinginan yang utuh dan tebal, yang betul-betul kita butuhkan gitu. Jadi jalannya itu bisa aja dikatakan lurus, bisa saja, tapi saya mengharapkan yang pertama adalah pengembangan bidang ilmu taksonomi sebagai basis atau dasar daripada ilmu dasar dalam bidang biologi gitu. Nah, taksonomi dengan herbariumnya, tolong itu dipelajari, dikembangkan, dan betul-betul diamalkan. Itu yang paling mendasar. Ya, kalau yang namanya berkesan itu dengan kondisi saya selama dari tahun 19 berapa itu ya, kesannya itu cukup banyak gitu, cukup variasi, dan bisa dikatakan sebagai suatu yang kesan yang susah kita sebutkan satu persatu gitu.
Tapi semuanya itu merupakan kesan yang mempunyai suatu modus yang betul-betul bisa kita jadikan sebagai titik tolak pengembangan daripada bidang-bidang ilmu ini. Ya, kita tidak seperti tadi saya mengatakan bahwa walaupun kita bertitik tolak, punya keinginan, punya segalanya, tapi ujungnya itu tidak lurus sampai di ujung yang kita inginkan itu. Namun dengan keinginan dan kemauan yang kita pakai secara lengkap gitu, secara utuh, itu bisa berhasil. Oh ya, itu barangkali mempunyai setiap orang purna bakti itu mempunyai sasaran atau mempunyai keinginan atau basis yang berbeda-beda. Ya, kalau saya dari dulu saya mengatakan bahwa karena kita ini adalah segalanya bersama, dari bersama untuk bersama, dan kita semuanya. Jadi kalau ditanyakan kepada saya kemana saya barangkali tidak beranjak dari apa yang telah saya punya. Atau secara formal atau informal, apakah tetap di sini atau tidak tetap di sini, itu tergantung daripada formal dari yang bisa saya lakukan. Mungkin saya terus, tapi secara formal untuk terus di UNAN tidak mungkin. Tapi apakah dengan cara lain atau di universitas lain atau di perguruan tinggi lain, saya masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan dan untuk mengembangkan apa yang telah saya punya ini sampai kapan saja. 5 orang dosen ini bukan hanya sekedar guru. Mereka merupakan bapak, kakak, dan sekaligus teman bagi seluruh sivitas akademika biologi. Karena merekalah biologi ini adalah janji kami untuk meneruskan perjuangan yang tersisa.